Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya yaitu Anissa Fitri Hairiyah. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengolah data FTIR dengan baseline correction, kemudian smoothing, dan terakhir dekonvolusi. Oke, mungkin langsung saja kita ke cara tutorialnya. Yang pertama, kita buka dulu data mentah yang akan kita olah gitu. Nah, saya menggunakan data HAP atau hidroksiapatit gitu. Nah, ini tuh kita copy terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau misalnya dalam keadaan gini, kalian tinggal blok aja yang atas, kemudian tekan Ctrl Shift Down, kemudian tekan Ctrl D. Nah, kita pergi ke origin. Nah, di sini saya menggunakan Origin yang 2018 64 bit karena Origin ini tuh support terhadap baseline correction yaitu metode subtract. Nah, ini bisa kalian paste aja pakai Ctrl V. Nah, setelah itu beri nama ini tuh web number atau bilangan gelombang. Kemudian di sini transmitan. Nah, karena saya akan memplotkan antara bilangan gelombang dan absorbansi, maka transmitan ini kita ubah terlebih dahulu menjadi absorbansi. Caranya kita tambah kolom gitu, satu. Kemudian ini kita beri nama absorbansi, terus kita blok aja, klik kanan, set column values. Nah, ini kita pakai rumus 2 min log transmitan, di mana transmitan itu ada di call B gitu. Nah, ini tinggal oke aja. Nah, udah gini, kita langsung plot antara wave number dengan absorbansi. Kemudian langsung plot saja. Nah, karena berdasarkan jurnal yang saya baca gitu, teknik dekonvolusi atau teknik menentukan baseline correction itu pada FTIR dimulai dengan bilangan gelombang terbesar ke terkecil. Jadi kita ubah gitu pada wave number dengan, nah berdasarkan jurnal yang saya baca gitu, panjang wave numbernya tuh antara 4000 hingga 500. Oke aja. Nah, setelah ini kita lakukan baseline correction. Jadi untuk kan ini masih agak gak lurus lah ya. Nah, dilakukan baseline correction tuh agar grafik yang kita dapat atau peroleh tuh lurus gitu. Nah, caranya tuh kita pergi ke analisis, kemudian ke Fig and Baseline, Fig Analyzer, Open Dialog. Nah, ininya kita pilih Subtract Baseline. Kemudian kita Next. Nah, ininya kita pilih User Define agar bisa menentukan baseline secara manual gitu. Nah, ini kita unchecklist. Nah, kemudian Add. Nah, kita tuh bisa menentukan baseline-nya secara manual gitu. Nah, cara menentukan baseline-nya itu sebenarnya gak ada patokan gitu buat patokan yang saklek gitu. Tapi saya tuh menentukannya tuh dari puncak-puncaknya ini. Nah, nah, setelah itu kita down.
sorry berarti, oh, sorry, ininya kita nolkan terlebih dahulu gitu. Oh, sorry. Ininya kita clear all dulu. Nah, berarti kita langsung ke cara tadi gitu. Ini mengulang ya, guys. Nah, setelah itu kita down. Kemudian kita next. Nah, kita lihat sudah baseline-nya sudah rapi atau belum. Nah, karena di beberapa referensi gitu, kalau penentuan baseline itu tuh si garis ini tuh gak boleh memotong ini. Jadi kita pindahkan caranya tuh kita ke modify del. Nah, kita langsung saja misalnya yang ini kita kesiniin. Nah, yang ini kita nah, udah. Jadi gak boleh memotong si puncak ini ya, guys. Kita down, kita langsung ke next. Ini ke, nah kalau misalnya ini point of view ketika tidak ada titik-titiknya gitu. Jadi si grafiknya tuh seperti ini. Sorry, ini kehalangan. Nah, oke. Tapi kita ini no subtract. Nah, biar ininya tuh tetap ada gitu. Nandain mana sih baseline yang sudah kita tanda. Kemudian kita ke finish. Nah, udah. Kan ini tuh masih data yang tadi ya. Nah, ada lagi data yang hasil baseline correction-nya. Nah, ini. Jadi kita harus memplotkan ulang gitu. Hasil dari subtract-nya ini. Kenapa sih nggak baseline? Jadi, kalau baseline tuh kan hanya garis-garis lurus aja gitu. Nah, jadi hasil analisis data sebenarnya itu ada di subtract antara X ini dan Y. Kemudian kita plot ulang. Nah, ini dia. Jangan lupa web number-nya gitu. Kita ubah lagi karena eh, web number FTI itu dari 4.000 hingga 500 gitu. Nah, untuk menentukan ini tuh kalian bisa cari jurnal dekonvolusi, kemudian cari jurnal yang berkaitan dengan teknik FTIR gitu, supaya eh, prosedur atau cara untuk dekonvolusinya tuh biar cepat gitu. Nah, setelah ini kita tahap smoothing. Kita pergi ke analisis, kemudian signal processing, kemudian smooth. Nah, ininya pakai metode ini gitu. Kenapa nggak pakai metode lain? Karena berdasarkan referensi juga gitu. Nah, metode ini tuh cocok buat si FTIR ini gitu. Kemudian point of window-nya tuh di range antara 5 hingga 11 gitu. Tapi saya memilih 8 agar puncak-puncaknya tuh masih terlihat gitu. Oke aja. Nah, kemudian kita langsung plot ulang gitu. Hasil smoothing yang tadi ini. Nah, kita ubah lagi skalanya ke scale, kemudian ini 4.000 dan ini 500. Nah, setelah ini baru kita ke teknik dekonvolusi eh penentuan atau fitting si puncaknya gitu. Nah, kan dari datanya itu data hidroksiapatit, di mana hidroksiapatit itu ada gugus OH dan gugus fosfat yang aktif. Tapi saya akan menganalisa gugus fosfat yang ada di hidroksiapatit ini. Di mana berdasarkan jurnal yang saya baca gitu,
Kalau hidroksiapatit ini tuh di range spektrumnya antara 925 hingga 1125. Jadi kita patokin gitu web numbernya segini gitu. Kayak ini bisa skalanya tuh diubah gitu ke tadi 9, sorry berapa tadi? 100 1025 hingga 925 gitu. Jadi kita persempit kurvanya gitu untuk memfitting dari si puncak hidroksiapatit gugus fosfat. Nah, kan ini ada beberapa puncak ya. Satu, dua. Kita persempit lagi gitu puncak yang emang paling menonjol di daerah ini. Jadi kan puncak yang paling menonjol tuh di range, sorry. Oke, sebenarnya bisa aja sih kita tuh mau fitting puncak ini gitu sama ini, tapi agar lebih akurat atau nanti hasil akhir R square atau R square-nya tuh mendekati satu, kita hanya memfitting puncak yang menonjol aja. Tetapi kalau misalnya kita mau memfitting 3 puncak, kita boleh aja, kita langsung aja pergi ke analisis, kemudian peak and baseline, ke multi fig fit, kemudian ke open dialog. Nah, ininya pakai Gaussian gitu, dimana Gaussian itu cocok untuk dekonvolusi FTIR ini gitu. Nggak terlalu berat lah. Kemudian kita tekan OK. Nah, ini kita uh, identifikasi puncak-puncak yang akan kita fitting gitu. Aku pilih yang ini, kemudian ini, dan ini gitu. Nah, kita ke open NL fit. Nah, untuk mengetahui R square-nya kita pencet yang fit until convergate. Nah, ini tuh kan COD-nya tuh 0,69 ya. Berarti kita tuh harus memfittingnya tuh satu puncak aja gitu agar fittingnya tuh hasil R square-nya tuh 0,99. Nah, kemudian tekan OK aja untuk informasi lainnya gitu. Nah, kita ketahui gitu kalau misalnya ini kan probability-nya adalah 000, berarti ini tuh tidak teridentifikasi puncaknya. Nah, jadi di sini ada satu yang 0. Oke. Kemudian setelah itu kalian bisa langsung aja gitu simpen dari grafik ini gitu ke file, kemudian export graph, open dialog. Kalau mau berbentuk uh, image, jadi bisa di kopas di Word gitu. Nah, kalian bisa pilih TIF. Setelah itu, oke. Ininya kita ke, sorry yang ini ya guys, ke desktop. Atau kalian bisa save di mana aja gitu. Ini kita oke, terus ini oke aja. Nah, ini udah kesimpan. Oke, jangan lupa kalian ganti ininya ya. Nah, kemudian kan di data ini juga ada HAP ZNO, kemudian ZNO. Nah, dilakukan dengan hal yang sama seperti tadi untuk gugus ZNO dan fosfat. Jadi di sini tuh komposit. Nah, di komposit ini tuh kalian harus mengidentifikasi
antara gugus ZNO dan fosfatnya gitu. Nah, kalau misalnya di ZNO ini kalian hanya mengidentifikasi gugus fungsi ZNO aja. Kemudian caranya tuh sama dengan yang tadi gitu, dari, baseline correction hingga dekonvolusi. Tapi kalian harus, mencari gitu range bilangan gelombangnya pada, tiap-tiap sampelnya gitu. Nah, cara untuk mencari range bilangan gelombang itu ada di jurnal, di referensi jurnal-jurnal gitu, seperti tadi. Seperti ini nih, ini tuh hidroksiapatit, gus fosfatnya tuh di range 925 hingga 1125 gitu. Nah, oke, mungkin sekian, tutorial dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu, eee, dalam pengolahan data FTR ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.